Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Madutu Sivana dengan NPM F1G023057. Kali ini saya akan menjelaskan materi kejang demam yang berisikan klasifikasi, diagnosis, prognosis, dan tata laksana dari kejang demam. Yang pertama adalah definisi dari kejang demam itu. Kejang demam adalah kondisi neurologis yang ditandai oleh kejang yang terjadi pada anak-anak sebagai respon terhadap demam. Nah, biasanya hal ini disebabkan oleh infeksi. Kejang ini umumnya bersifat sementara dan tidak menimbulkan kerusakan otak untuk jangka waktu yang panjang. Nah, meskipun dapat menimbulkan kecemasan bagi orang tua, kejang demam ini dapat dibagi menjadi kejang sederhana yang berlangsung kurang dari 15 menit dan kejang kompleks yang berlangsung lebih lama atau memiliki karakteristik lain yang harus segera ditindak di rumah sakit. Klasifikasi kejang demam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana ini adalah bentuk yang paling umum yang biasanya berlangsung kurang dari 15 menit. Setelah itu, anak-anak tersebut akan sadar dengan sendirinya. Kejang ini tidak terjadi berulang kali dalam periode 24 jam dan biasanya tidak melibatkan bagian tubuh yang berbeda secara bersamaan. Lalu yang kedua adalah kejang demam kompleks. Nah, kejang demam ini berlangsung lebih dari 15 menit dan biasanya terjadi lebih dari sekali dalam waktu 24 jam. Nah, biasanya kejang demam ini terjadi lebih dari sekali dalam 24 jam dan mungkin melibatkan bagian tubuh yang berbeda. Kedua jenis ini biasanya terjadi pada anak-anak dengan usia 6 bulan hingga 5 tahun. Jika terjadi, penting untuk menjaga keamanan anak dan mencari pertolongan medis jika kejang berlangsung lebih lama atau ada kekhawatiran lain bagi orang tua, segeralah dibawa ke rumah sakit terdekat agar menghindari hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya adalah diagnosis. Diagnosis kejang demam ini merupakan proses klinis yang melibatkan beberapa langkah untuk memastikan bahwa kejang yang terjadi berkaitan dengan demam dan tidak disebabkan oleh kondisi neurologis lainnya. Tahap yang pertama yaitu adalah anamnesis. Nah, anamnesis ini merupakan pengumpulan riwayat medis di mana dokter akan menanyakan tentang riwayat kejang sebelumnya, durasi kejang, dan suhu tubuh saat kejang itu terjadi. Pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk mengevaluasi status neurologis anak dan mencari tanda-tanda infeksi atau kondisi lain yang mungkin menjadi penyebab demam tersebut. Nah, seperti meningitis atau ensefalitis. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini dapat dilakukan untuk meminimalisir atau menyingkirkan kemungkinan diagnosis banding. Nah, ini termasuk pemeriksaan darah untuk mengevaluasi sumber infeksi, serta fungsi lumbal jika ada kecurigaan meningitis. Selain itu, pemeriksaan EEG atau elektroensefalografi mungkin diperlukan jika kejang ini bersifat lokal atau tidak umum. Nah, hasil dari pemeriksaan ini akan membantu dokter dalam menentukan apakah kejang tersebut termasuk ke dalam kategori kejang demam sederhana atau kejang demam kompleks. Nah, yang masing-masing kedua kejang ini memiliki kriteria spesifik terkait dengan durasi dan frekuensi kejang. Selanjutnya ada prognosis. Menurut Mahfirah dan Namira, prognosis kejang demam umumnya baik dengan angka kematian rendah dari 0,64 hingga 0,75%. Sebagian besar anak sembuh sempurna jika mengalami kejang ini, tetapi ada risiko kejang demam berulang dengan persentase 30 hingga 40% dan komplikasi seperti epilepsi, terutama kejang demam kompleks 4-6% risiko. Nah, faktor risiko untuk berulang itu meliputi usia di bawah 18 bulan dengan riwayat keluarga dan durasi demam yang singkat sebelum kejang. Kejang demam ini biasanya tidak mengganggu perkembangan kognitif anak, meskipun beberapa kasus dapat menyebabkan penurunan IQ dan gangguan perilaku. Berikut dilampirkan jurnal yang saya gunakan.
terakhir adalah penata laksanaan dari kejang demam. Penata laksanaan kejang demam pada anak ini mencakup 3 hal. Yang pertama, pengobatan fase akut, yaitu dengan cara membebaskan jalan nafas dan memantau fungsi vital tubuh. Saat ini pengobatan yang digunakan yaitu adalah diazepam intravena atau rektal, merupakan pengobatan pilihan utama karena mempunyai masa kerja yang lebih singkat. Namun jika tidak ada diazepam, dapat digunakan luminal suntikan intramuskular ataupun yang lebih praktis midazolam intranasal. Yang kedua yaitu mencari dan mengobati penyebab dengan melakukan fungsi lumbal pada saat pertama sekali kejang demam itu terjadi. Nah, fungsi lumbal ini juga dianjurkan pada anak yang berusia kurang dari 2 tahun karena gejala neurologis itu sangat sulit untuk ditemukan, sehingga diperlukan pemeriksaan laboratorium penunjang lain dilakukan sesuai indikasi. Nah, yang terakhir yaitu adalah pengobatan profilaksis. Nah, yang pengobatan profilaksis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama intermiten dan terus-menerus. Nah, intermiten ini antikonvulsan segera diberikan pada waktu pasien demam dengan suhu rektal lebih dari 38 derajat Celcius dengan menggunakan diazepam oral atau rektal. Bisa dengan clonazepam atau chloral hidrat suppositoria. Selanjutnya yang B terus-menerus dengan memberikan fenobarbital atau asam valproat tiap hari untuk mencegah terjadinya kejang demam yang berulang. Nah, pemberian obat-obatan untuk penata laksanaan kejang demam pada anak harus dipertimbangkan antara khasiat terapeutik obat dan efek sampingnya.